Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pergeseran kesetimbangan yang teorinya itu udah kita bahas minggu lalu tentang introduction sama tetapan kesetimbangan, ya kan? Nah, jadi saya Najmi Al-Soraya akan menjelaskan tentang pergeseran kesetimbangan. Nah, sebelumnya di minggu lalu kita udah ngebahas ya bahwa kesetimbangan ini adalah suatu hal yang sangat penting di alam. Jadi kestabilan di alam itu gara-gara ada prinsip ini nih, kesetimbangan gitu. Kita ambil contohnya itu di bidang ekonomi misalnya. Seandainya suatu barang itu meningkat jumlahnya, itu pasti harganya murah. Tujuannya apa? Biar orang banyak membeli barang tersebut gitu. Tapi kalau jumlah barangnya itu sedikit, maka harganya itu lebih mahal gitu. Karena ketika harganya mahal, maka orang-orang itu cenderung untuk tidak membeli barang tersebut gitu. Ya, di saat itulah tercapai yang namanya equilibrium gitu, setimbang gitu. Nah, pergeseran kesetimbangan ini kita dasarnya itu adalah prinsip Le Chatelet. Jadi prinsip ini dikemukakan oleh Henri Le Chatelet. Dia tuh orang kimiawan Prancis gitu. Jadi kalau teman-teman lagi ada waktu gitu kan ya, jalan-jalan ke Prancis misalnya, itu akan ada ditemukan namanya jalan Le Chatelet gitu. Atau ada namanya Institut Marie Curie gitu. Jadi di sana tuh ilmuwan-ilmuwannya itu nama jalan gitu. Jadi kayak jalan-jalan sambil wisata saintik gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi prinsip Le Chatelet ini mengatakan bahwa jika suatu sistem diberi suatu aksi, sistem tersebut akan melakukan reaksi untuk mengurangi efek dari aksi yang diterima gitu. Jadi maksudnya itu dalam tanda kutip, jika kita ganggu suatu kesetimbangan, maka sistem yang mengalami kesetimbangan ini akan melakukan suatu cara, bagaimana cara meminimalkan gangguan tersebut gitu, meminimalkan gangguan dari lingkungan yang mengganggu sistem tersebut gitu. Nah, di sini ada beberapa pengaruh, hal-hal yang mempengaruhi kesetimbangan. Itu ada konsentrasi, tekanan, volume, suhu. Kita akan lihat satu-satu ya. Oke, yang pertama kita akan melihat efek dari konsentrasi terhadap kesetimbangan. Jadi jika ada suatu sistem yang setimbang, kita ganggu kesetimbangannya dengan mengubah konsentrasi dari si sistem tersebut gitu. Jadi kan ada banyak probability ya. Misalnya konsentrasi reaktannya kita tambah misalnya. Maka yang terjadi itu adalah kesetimbangannya itu bergeser ke arah produk gitu. Begitu juga jika produknya bertambah, kesetimbangannya bergeser ke arah reaktan. Tapi jika konsentrasi reaktannya berkurang, kesetimbangan bergeser ke arah reaktan. Begitu juga dengan produk, kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk. Nah, ini maksudnya gimana ya gitu. Jadi maksudnya itu adalah semisal kita punya suatu reaksi, suatu sistem yang setimbang dengan harga K sebanyak sama dengan A misalnya, kemudian kita ubah konsentrasi dari si reaktan. Kalau kita ubah konsentrasi dari reaktan, otomatis tetapan kesetimbangan yang pertama tidak sama dengan tetapan kesetimbangan yang kedua gitu. Sementara kita masih menginginkan suatu sistem ini setimbang gitu. Jadi bagaimana caranya? Ya caranya itu adalah dengan kesetimbangannya itu bergeser ke arah produk gitu. Jadi kalau kesetimbangannya bergeser ke arah produk, kita akan mendapatkan nilai tetapan kesetimbangan yang sama dengan tetapan kesetimbangan awal sebelum dia tuh diganggu gitu. Begitu juga dengan seterusnya. Nah, ini ada contoh suatu reaksi kesetimbangan. Fe3+ tambah SCN- menjadi FeSCN2+.
Oh iya, tanda kesetimbangan itu seperti ini ya. Kemarin saya menjelaskannya itu tandanya panah dua arah gitu ya. Panah dua arah. Itu sebenarnya agak ragu juga gitu, karena panah resonansi juga kayak gitu. Jadi untuk kedepannya kita pakainya yang ini. Yang ini. Nah, jadi seandainya konsentrasi dari Fe3+ kita tambah, yang terjadi apa? Kesetimbangannya bergeser ke FeSCN2+ gitu, ke arah produknya gitu. Kemudian kalau kita kurangi Fe3+-nya itu, bagaimana cara si sistem ini supaya dia tetap setimbang? Ya kesetimbangannya bergeser ke arah dia sendiri gitu kalau kita kurangi gitu. Tujuannya apa? Ya biar tetap setimbang gitu. Biar tetapan kesetimbangannya itu sama dengan yang awal sebelum kita ganggu gitu. Nah, kita lanjut. Perubahan yang kedua yang mempengaruhi kesetimbangan itu adalah volume. Pengaruh volume terhadap kesetimbangan itu berkebalikan dengan pengaruh tekanan. Nanti kita akan bahas ya tekanan di slide selanjutnya. Jadi, jika volume suatu sistem yang setimbang kita perbesar, maka kesetimbangannya bergeser ke total koefisien yang lebih besar. Begitu juga kalau kita perkecil volumenya, itu kesetimbangannya bergeser ke total koefisien yang lebih kecil gitu. Ini maksudnya gimana ya? Kok ada koefisien segala gitu? Nah, jadi kita harus ingat kembali hubungan antara koefisien dengan jumlah zat atau mol. Jadi perbandingan mol itu sebanding dengan perbandingan koefisien. Perbandingan mol sebanding dengan perbandingan koefisien. Ini adalah prinsip dasar yang harus kita kuasai saat kita melakukan segala sesuatu tentang kimia, mempelajari segala sesuatu tentang kimia. Jadi, jika volumenya diperbesar, sistem tersebut akan berusaha untuk mempertahankan kesetimbangannya dengan cara menggeser kesetimbangan ke total koefisien yang lebih besar. Total koefisien yang lebih besar ini maksudnya apa? Dalam tanda kutip, itu adalah mol yang lebih besar gitu. Jadi kalau volumenya diperbesar, kita harus memperbesar juga molnya dong gitu, supaya konsentrasinya nanti tetap gitu. Ya seperti itu, supaya setimbang nanti. Kan kalau konsentrasi hubungannya sama tetapan kesetimbangan ya. K sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien gitu. Begitu pula kalau volumenya diperkecil, maka kesetimbangannya bergeser ke total koefisien yang lebih kecil. Maksudnya itu dalam jumlah mol yang lebih kecil gitu. Nah, ini contohnya sama ya kayak tadi contohnya Fe3+ tambah SCN- menjadi FeSCN2+. Jadi misalnya reaksi ini terjadi dalam volume 5 liter misalnya. Dalam volume 5 liter, kemudian kita perbesar volumenya, maka itu akan bergeser kesetimbangannya itu ke koefisien yang lebih besar gitu. Jadi jumlah koefisien, mana yang lebih besar jumlah koefisien produk sama reaktan gitu ya, kita hitung. Di sini kan ada 1 ya, tambah 1, jadi ini 2 koefisiennya. Sementara ini 1. Jadi kalau volumenya kita tambah, pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah sini reaktan. Karena koefisiennya itu lebih besar yang reaktan gitu. Begitu pula sebaliknya. Nah, kita lanjut. Sekarang yang mempengaruhinya itu adalah tekanan. Nah, perlu diingatkan lagi, pengaruh tekanan itu hanya berlaku jika suatu reaksi melibatkan fasa gas. Seandainya suatu reaksi itu tidak melibatkan gas, gak bakal ngaruh. Tekanannya mau diubah berapapun gak bakal ngaruh gitu. Jadi syaratnya itu adalah harus ada gasnya di sana gitu. Oke, yang pertama kita lihat jika tekanan parsialnya itu kita ubah. Nah, efek pengubahan tekanan parsial itu sama dengan efek pengubahan konsentrasi. Ingat lagi rumus Kp. Kp itu kan
konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan tekanan produk pangkat koefisien per tekanan reaktan pangkat koefisien gitu. Jadi bedanya KP sama KC ini apa? Kalau di KP kita ngubah konsentrasinya itu menjadi tekanan parsialnya gitu. Jadi inilah jadi efek pengubahan tekanan parsial itu sama dengan efek pengubahan konsentrasi gitu. Kemudian gimana kalau tekanan totalnya kita ubah? Jadi tekanan totalnya kita perbesar, maka kesetimbangan bergeser ke koefisien total yang lebih kecil. Tekanannya kita perkecil akan bergeser ke koefisien total yang lebih besar. Wah, ini salah nih. Ini lebih besar seharusnya. Nah, jadi maksudnya itu adalah jika sistem kesetimbangannya itu tekanan totalnya kita perbesar, ini maksudnya kalau diperbesar ini istilahnya itu kita kompres tambah tekanannya gitu. Maka sistem itu akan meminimalkan peningkatan tekanannya itu dengan cara mengurangi jumlah partikel. Itulah yang tadi dimaksudkan, mengurangi jumlah partikel dalam fasa gas gitu. Koefisien yang lebih kecil, jumlah partikel kan biasanya mol ya. Jadi bergeser kesetimbangannya ke arah mol yang lebih kecil gitu. Lantas gimana kalau tekanan totalnya diperkecil? Ya ke koefisien yang lebih besar gitu. Kemudian yang ketiga itu ada penambahan gas inert. Jadi penambahan gas inert ini berpengaruh pada penambahan jumlah mol total. Nah, jadi kalau jumlah molnya meningkat, itu kesetimbangannya akan jadi bagaimana cara sistem mengurangi gangguannya itu adalah dengan memperkecil jumlah molnya gitu. Artinya kesetimbangannya akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil gitu. Nah, yang terakhir itu ada pengaruh suhu terhadap kesetimbangan. Nah, ini sebenarnya kalau di SMA ya, teman-teman itu hanya mempelajari teorinya gimana gitu, bukan masuk. Tapi kalau udah kuliah jurusan kimia itu akan dijabarkan secara matematika gimana penurunan rumusnya, kok dapatnya gini gitu, itu ada dijelaskan. Jadi kalau di kuliahnya nanti itu ada dijelaskan persamaan matematikanya kayak gimana, datangnya dari mana gitu. Itu lumayan panjang lah, lumayan rumit ya. Jadi kalau tingkat SMA hanya mempelajari teori-teorinya gimana gitu, kesesuaian antara teori dengan percobaan gitu. Nah, pengaruh suhu terhadap kesetimbangan itu dipengaruhi oleh delta H. Jadi, kalau suhunya diperbesar, kesetimbangannya akan bergeser ke endotherm. Kalau endotherm ini kan delta H-nya positif ya. Ingat lagi pelajaran termodinamika yang 2 minggu lalu kita udah pelajarin. Kemudian kalau suhunya diperkecil, kesetimbangannya bergeser ke exotherm atau delta H-nya minus. Nah, jadi yang ini udah, yang perubahan suhu ini udah dilakukan percobaan gitu. Jadi udah dilakukan percobaan misalnya untuk yang persamaan pertama ya, persamaan reaksi yang pertama itu udah diadakan percobaan di beberapa suhu gitu. Jadi suhu yang pertama segini, berapa yang dapat berapa jumlah reaktannya gitu. Suhu kedua segini, jadi udah dilakukan percobaan dan dapat suatu kesimpulan yang mengatakan bahwa jika suhu diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke endo dan diperkecil akan bergeser ke exo gitu. Contohnya itu kayak gini. Ini kan reaksinya exo ya, exotherm. Reaksinya exotherm. Oh ini salah nih, ini bukan 3H2O tapi 3H2. Ini salah. Jadi kalau seandainya suhunya diperbesar, yang ini, sistem ini suhunya diperbesar, maka kesetimbangannya akan bergeser ke reaksi endo. Kalau exo itu pembentukan produk kalau di sini ya. Tapi kalau endo itu kebalikannya gitu. Jadi kalau suhunya diperbesar, dia tuh malah bergesernya kesetimbangannya ke sini gitu.
Sementara tujuan kita kan untuk membentuk NH3 ya. Jadi kalau untuk membentuk NH3 ya suhunya diperkecil. Biar NH3-nya itu banyak produknya, kesetimbangannya bergeser ke produk gitu. Karena di sini kalau ke sini itu arahnya exo. Nah, misalnya seperti ini, H2 tambah CO2 menjadi H2O tambah CO. Ini kan exo ya, exo. Jadi kalau suhunya itu diperbesar, dia kesetimbangannya akan bergeser ke arah sini. Ke arah sini bergeser kesetimbangannya gitu. Nah, kemudian yang terakhir, itu ada pertanyaan. Kalau katalis mempengaruhi nggak? Jawabannya itu enggak. Jadi kalau katalis nggak mempengaruhi kesetimbangan kimia gitu. Kenapa? Karena tujuan dari katalis itu adalah untuk memperkecil energi aktivasi dengan cara mencari mekanisme atau jalan lain dari reaksi gitu, supaya energi aktivasinya ini bisa minimal, bisa kecil gitu. Nah, energi aktivasi ini apa? Energi aktivasi ini adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk reaksi itu bisa terjadi gitu. Jadi energi minimum yang jadi harus melebihi energi aktivasi atau sama dengan energi aktivasi gitu, baru reaksi itu bisa terjadi gitu. Jadi kalau si katalis ini dia itu memperkecil energi aktivasi. Energi aktivasi siapa yang dia perkecil? Energi aktivasi reaktan dan produk gitu. Jadi kalau energi aktivasi reaktan dan produknya diperkecil, maka kesetimbangannya itu tidak akan bergeser gitu. Karena dari produk dia juga energi aktivasinya diperkecil, reaktannya juga gitu. Kan itu udah sama keduanya itu, nggak bakal ngaruh sama kesetimbangannya gitu. Nah, jadi itulah hal-hal yang mempengaruhi kesetimbangan. Dan yang paling penting itu adalah bagaimana cara suatu sistem itu mengurangi gangguan atau pengaruh dari hal-hal yang mempengaruhi kesetimbangan gitu. Jadi si sistem ini cenderung untuk mempertahankan kesetimbangan gitu. Bagaimana caranya? Ya itu udah saya jelaskan dari tadi. Oke.